Cinta Sang Pewaris. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. 551-555 Bab 551. Dekat Dongjiang. Ketika Huo Bao dan Grizzly melihat Fendi Zanders dan Yi Yun melompat ke sungai Dongjiang, ekspresi mereka sangat marah. Bagaimanapun, nyawa Fendi Zanders sekarang bernilai 20 juta yuan, dan mereka berdua awalnya berpikir bahwa membunuh Fendi Zanders seharusnya sangat sederhana. Tapi yang tidak pernah mereka duga adalah Fendi Zanders lolos tepat di depan mereka. Leopard menatap Dongjiang di bawah pagar, dan bertanya pada Grizzly dengan ekspresi marah, "Saudaraku, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apa lagi yang bisa kita lakukan? Jika kita tidak membunuh anak ini kali ini, tidak akan mudah bagi kita untuk melakukannya lain kali. Anda di sini untuk membantu saya menonton, dan saya akan turun dan membunuh anak ini." Grizzly melepas mantelnya sambil berbicara, lalu melemparkan ponselnya ke pinggir jalan, mengeluarkan belati, dan melompat ke bawah tanpa berpikir. Karena kualitas air macan tutul kurang baik, dia tidak melompat turun, melainkan berdiri di tepi sungai dan menatap sungai. Saat ini, hanya ada sedikit orang di dekat sungai Dongjiang, dan pada dasarnya tidak ada yang melihat pemandangan mendebarkan yang baru saja terjadi. Hua Leopard memegang pistol erat-erat di tangannya, dan menatap sungai dengan mata yang sangat gugup. Begitu Fendi Zanders muncul, dia akan menembak dan membunuh Fendi Zanders secara langsung. Setelah Fendi Zanders dan Yi Yun melompat ke sungai Dongjiang, Yi Yun secara naluriah meronta, ingin menjulurkan kepalanya. Tapi Fendi Zanders dengan cepat mengulurkan tangannya untuk menahan Yi Yun, menunjukkan bahwa Yi Yun tidak boleh menunjukkan kepalanya. Baru saja Fendi Zanders melihat aksi macan tutul dan Grizzly mengeluarkan senjata mereka, jadi dia tahu betul bahwa mereka pasti membawa senjata di tangan mereka. Jika Yi Yun muncul sekarang, itu akan mengungkap posisi mereka berdua. Keterampilan air Fendi Zanders bagus, dan dia selalu bersembunyi di dalam air, mengamati situasi di permukaan air. Fendi Zanders merasa karena pihak lain adalah pembunuh profesional, dia pasti akan mengejarnya. Setelah beberapa saat, Fendi Zanders menemukan bahwa tidak ada yang aneh di permukaan air, jadi dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut menarik Yi Yun, lalu memimpin Yi Yun berenang ke depan. Untungnya, saat itu jam 12 pagi, dan Fendi Zanders serta Yi Yun tidak akan memiliki kesempatan untuk selamat jika mereka berada di jalan yang ramai. Bagaimanapun, pihak lain memiliki pistol di tangannya, tetapi saat ini, di sekitar Dongjiang gelap gulita, tanpa cahaya sama sekali. Fendi Zanders merasa selama dia bisa berenang dalam jarak tertentu bersama Yi Yun, tidak peduli seberapa kuat pembunuhnya, mustahil menemukan mereka berdua. Meskipun Yi Yun tidak tahu apa yang sedang terjadi sekarang, dia tahu di dalam hatinya bahwa alasan Fendi Zanders melakukan ini adalah karena pasti ada bahaya, jadi dia mengikuti keinginan Fendi Zanders dan berenang ke depan dengan penuh semangat. Sekitar 2 menit kemudian, Fendi Zanders merasa kesulitan bernapas, jadi dia secara naluriah ingin mengangkat kepalanya untuk mengambil napas, dan mengamati posisi si pembunuh. Ah! Namun saat Fendi Zanders hendak mengangkat kepalanya, Yi Yun tiba-tiba menjerit. Fendi Zanders tiba-tiba melirik ke arah Yi Yun, dan menemukan bahwa Yi Yun sedang memegang tangan di pergelangan kakinya, dan orang yang memegang Yi Yun adalah beruang Grizzly. Tidak baik. Fendi Zanders berseru dalam hatinya, dan buru-buru berenang menuju posisi Yi Yun. Saat Grizzly melihat Fendi Zanders mendekat, dia melepaskan Yi Yun dan menusuk posisi Fendi Zanders dengan belati di tangan kanannya. Dalam keadaan normal, Fendi Zanders tidak akan pernah menjadi lawan Grizzly. Tapi saat ini ia berada di dalam air, dan Grizzly baru saja membuang banyak energi untuk mengejar Fendi Zanders dan Yi Yun. Dan sekarang, karena hambatan air, ketika Grizzly menikam Fendi Zanders dengan pisau, kecepatannya tidak terlalu cepat. Fendi Zanders secara naluriah menghindar, bilahnya tidak mengenai bagian vital Fendi Zanders, tetapi menggores lengan Fendi Zanders. Terlepas dari rasa sakit di lengannya, Fendi Zanders menjulurkan kepalanya keluar dari air dan menghela napas panjang. Dan Grizzly sepertinya berencana mengambil kesempatan ini untuk bernapas lega, tetapi Fendi Zanders tidak memberikan kesempatan ini sama sekali kepada Grizzly, dan langsung menendang kepala Grizzly. Ledakan. Grizzly, yang sudah sedikit kekurangan oksigen, menemukan bahwa kaki kanannya kram setelah ditendang oleh Fendi Zanders, dan dia berjuang keras di dalam air. Fendi Zanders tahu bahwa beruang Grizzly itu pasti mengalami kram, tetapi dia sedang tidak berminat untuk peduli dengan hidup dan mati beruang Grizzly itu, jadi dia langsung berteriak pada Yi Yun, "Berenanglah ke depan dengan cepat." Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, Yi Yun dengan cepat melambaikan tangannya dan berenang ke depan dengan cepat. Tapi Fendi Zanders melirik beruang Grizzly yang masih berjuang di dalam air, dan tiba-tiba hatinya sedikit bergetar. Namun dia juga khawatir jika Grizzly bertindak menipu dirinya sendiri, dia akan mendapat masalah. Kamu mengharapkan keberuntungan. Melihat beruang Grizzly itu, Fendi Zanders menghela nafas pelan, lalu berenang menuju posisi Yi Yun. "Saudaraku, ada apa denganmu?" Melihat ada yang tidak beres, macan tutul di tepi pantai berteriak keras.
Kakiku kram, cepat turun dan selamatkan aku, teriak si Grizzly sesekali sambil menggedor-gedor air. Sial, kenapa kamu masih kram saat ini? Huobao berteriak dengan ekspresi patah, lalu melepas pakaiannya dan langsung melompat ke dalam air. Setelah Fendi Zanders melihat orang kedua melompat ke dalam air, dia jelas sangat santai, karena dia tahu bahwa kaki tangan si pembunuh pasti turun untuk menyelamatkan orang tersebut, jadi setidaknya tidak ada yang akan mati. Fendi Zanders, sepertinya aku kram juga, aku tidak bisa berenang lagi. Saat itu, Yi Yun tiba-tiba memanggil Fendi Zanders. Meskipun cuaca di kota Jiangcheng saat ini panas, namun airnya masih sangat dingin, dan orang normal pasti akan mengalami kram saat turun. Fendi Zanders ragu-ragu sejenak, lalu langsung memeluk Yi Yun ke dalam pelukannya, lalu berenang ke pantai dengan Yi Yun di pelukannya. Fendi Zanders, kemana kita akan pergi sekarang? Yi Yun dipeluk oleh Fendi Zanders, wajahnya tiba-tiba memerah, lagi pula, dia belum pernah melakukan kontak intim dengan seorang pria. Berenang ke seberang. Pembunuhnya baru saja kram. Jika kita berdua kembali dengan cara yang sama, pasti jalan buntu. Fendi Zanders menganalisis kalimat itu dengan sangat tenang. Apakah orang itu akan mati? Yi Yun bertanya pada Fendi Zanders dengan ekspresi ketakutan. Yi Yun mengalami 2 pembunuhan dalam 1 hari, dan hatinya pasti sangat gugup. Fendi Zanders bisa merasakan tubuh Yi Yun sedikit gemetar sepanjang waktu. Mungkin tidak, kudengar komplotannya turun untuk menyelamatkannya. Kata Fendi Zanders ringan. Kalau begitu, itu bagus. Yi Yun menjawab dengan gemetar kepada Fendi Zanders, dan kemudian tidak banyak bicara. Untungnya jarak kedua sisi sungai Dongjiang tidak terlalu jauh, paling banyak sekitar 500 meter. Jadi Fendi Zanders bisa berenang di sana bahkan bersama Yi Yun. Jika itu adalah sungai Mutiara di Yangcheng, keduanya akan mati di sungai tersebut. Bab 552. 10 menit kemudian, Fendi Zanders dan Yi Yun akhirnya berenang ke pantai. Setelah keduanya sampai di darat, mereka mengibaskan air kotor dari pakaian mereka, terlihat sangat malu. Untungnya, tidak satu pun dari mereka yang mengalami luka serius, tetapi lengan Fendi Zanders kembali ditebas oleh Grizzly tersebut. Jika bukan karena reaksi cepat Fendi Zanders barusan, mereka berdua pasti sudah mati di tangan Grizzly dan Huobao. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan Fendi Zanders dan Yi Yun basah kuyup. Tubuh halus Yi Yun gemetar, dan dia berkata kepada Fendi Zanders dengan gemetar, Fendi Zanders, terima kasih banyak sekarang, aku tidak menyangka Feng Jun ini menjadi begitu gila dan menemukan seorang pembunuh untuk membunuhku. Pihak lain mungkin tidak datang untukmu, tapi untukku. Fendi Zanders duduk di tepi sungai dan menjawab dengan suara rendah. Membidikmu. Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, Yi Yun tidak bisa menahan diri untuk tertegun sejenak, dan berkata dengan ekspresi sangat bingung di wajahnya, bagaimana mungkin? Kamu hanyalah siswa biasa, yang memiliki kebencian yang begitu besar terhadapmu. Tanda tanya petik 2. Hah? Aku masih ingin seorang pembunuh membunuhmu. Jika mereka benar-benar pembunuh yang ditemukan Feng Jun, menurutku mereka tidak akan datang ke pintu secepat itu. Lagi pula, Feng Jun memerlukan waktu untuk menemukan pembunuhnya. Fendi Zanders menganalisis dengan suara rendah. Kalau begitu, apakah kamu menyinggung seseorang? Yi Yun mengerutkan kening dan bertanya pada Fendi Zanders. Mendengar kata-kata ini, Fendi Zanders mau tidak mau melirik ke arah Yi Yun. Dia belum ingin memberitahu Yi Yun tentang perselingkuhannya, jadi dia hanya bisa berkata dengan acuh tak acuh, mungkin orang-orang di kasino sedang mengincar uang di kedua tangan kita, jadi mereka ingin menculik kita berdua dan memeras uang. Mungkin saja apa yang kamu katakan. Yi Yun mengangguk sedikit. Fendi Zanders merasa kedua pembunuh ini pasti tidak ditemukan oleh Feng Jun. Karena tidak mungkin bagi Feng Jun untuk menemukan pembunuhnya begitu cepat, Fendi Zanders berpikir bahwa kedua orang ini mungkin dari Rockefeller atau Li Yuankang. Li Yuankang pasti punya nyali untuk melakukan metode kejam seperti itu. Apa, Fendi Zanders, tempat ini tidak terlalu jauh dari rumahku, kenapa kamu tidak pergi ke rumahku untuk mandi dan ganti baju dulu? Pada saat ini, Yi Yun menggigil kedinginan, dan tergagap pada Fendi Zanders. Kebaikan. Fendi Zanders mengangguk ringan, lalu membantu Yi Yun berdiri dan berjalan menuju sisi jalan. Beberapa menit kemudian, Fendi Zanders dan Yi Yun sampai di pinggir jalan, dan kebetulan ada sebuah taksi lewat, dan Fendi Zanders buru-buru mengulurkan tangan untuk menghentikan taksi tersebut. Sopir taksi terkejut sesaat ketika dia melihat Fendi Zanders dan Yi Yun seperti ini, dan bertanya dengan nada bingung, apa yang kalian berdua lakukan di sini? Berenang. Yi Yun adalah seorang selebriti internet, dia khawatir dia akan dikenali oleh sopir taksi, jadi dia terus menutupi wajahnya dengan tangan kecilnya. Tuan, kami baru saja tidak sengaja jatuh ke Sungai Timur. Fendi Zanders menjelaskan dengan nada tak berdaya. Kalau begitu kalian berdua harus hati-hati, kudengar air di Sungai Dongjiang ini tidak dangkal. Sopir taksi itu menjawab dengan ringan, lalu menoleh untuk melihat ke arah Yi Yun, dan berkata dengan lembut, anak muda,
ingat untuk mengambilkan air jahe untuk pacarmu sesampainya di rumah. Gadis kecil itu berbeda dengan kita para laki-laki, jangan masuk angin. Baik hati. Fendi Zanders mengangguk ringan, dan tidak melanjutkan mengatakan apa-apa lagi kepada sopir taksi. Sekitar 10 menit kemudian, Fendi Zanders dan Yi Yun datang ke komunitas tempat keluarga Yi Yun berada. Ini bukan kunjungan pertama Fendi Zanders ke rumah Yi Yun, jadi keduanya segera pulang. Setelah tiba di rumah, Yi Yun menemukan bahwa lengan Fendi Zanders terus-menerus mengeluarkan darah, dan buru-buru bertanya kepada Fendi Zanders, "Fendi Zanders, mengapa lenganmu berdarah lagi? Haruskah kita pergi ke rumah sakit?" "Kamu tidak perlu ke rumah sakit, cukup cari kain kasa dan bungkus." Fendi Zanders menjawab dengan ringan. Fendi Zanders selalu merasa tidak ada hal baik yang akan terjadi setelah dia bertemu Yi Yun, dan sekarang kalimat ini menjadi kenyataan. Fendi Zanders belum pernah bertemu Yi Yun ini di liburan musim panas, tidak terjadi apa-apa, tapi begitu dia bertemu Yi Yun hari ini Yi Yun ini terluka berturut-turut, dan terluka 2 kali. "Apakah kamu benar-benar akan baik-baik saja?" Yi Yun mengerutkan kening dan bertanya pada Fendi Zanders. "Tidak apa-apa, jangan khawatir, aku tidak begitu rapuh." Fendi Zanders menjawab Yi Yun dengan ringan. "Tidak apa-apa." Yi Yun memandang Fendi Zanders dan mengangguk tak berdaya, lalu menemukan sesuatu seperti kain kasa iodofor dari laci di ruang tamu, dan membantu Fendi Zanders membalutnya sebentar. Setelah balutan selesai, Yi Yun berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders, "Apa, Fendi Zanders, kenapa kamu tidak mandi dulu? Kamu harus pergi dulu, aku belum terlalu kedinginan." Fendi Zanders menjawab Yi Yun dengan ringan. Dia menemukan bahwa Yi Yun sudah menggigil kedinginan, dan pakaiannya basah kuyup. Jika dia tidak mandi, dia pasti akan masuk angin. "Kalau begitu aku mau mandi dulu." Yi Yun juga sangat kedinginan saat ini, dan berkata kepada Fendi Zanders dengan suara rendah. "Cepat pergi, jangan masuk angin." Fendi Zanders menjawab Yi Yun dengan ringan. Yi Yun memandang Fendi Zanders dan menarik napas dalam-dalam, lalu berbalik dan berjalan ke kamar mandi. Kleter. Beberapa detik kemudian, Fendi Zanders mendengar suara air mengalir dari kamar mandi. Fendi Zanders langsung mengeluarkan ponselnya, tetapi dia menemukan ponselnya mati karena air. Jadi Fendi Zanders menemukan nomor telepon Yi Yun, mengangkat gagang telepon, dan menekan nomor telepon Fang Zihua sesuai dengan ingatannya. Jingle bell. Setelah telepon berdering 2 kali, Fang Zihua menghubungkan teleponnya, dan bertanya dengan lembut, "Siapa itu?" "Saya Fendi Zanders." Fendi Zanders berkata dengan suara rendah. "Tuan Zanders." Fang Zihua jelas terkejut ketika dia mendengar suara Fendi Zanders, dan kemudian bertanya dengan nada bingung, "Tuan Zanders, bagaimana Anda menggunakan nomor ini untuk menghubungi saya? Apakah terjadi sesuatu? Aku baru saja bertemu dengan 2 pembunuh, dan kedua pembunuh ini seharusnya mengincarku." Fendi Zanders berkata perlahan. "Seseorang akan membunuhmu." Nada suara Fang Zihua berubah drastis ketika dia mendengar kata-kata itu, dan dia buru-buru berteriak, "Tuan Zanders, di mana kamu sekarang? Saya akan membawa seseorang untuk menemukanmu." "Tidak," jawab Fendi Zanders ringan, lalu melanjutkan, "Saya sudah keluar dari bahaya sekarang. Saya menelepon Anda untuk meminta Anda membantu saya menyelidiki informasi dari 2 pembunuh ini. Mereka seharusnya masih berada di kota Jiangcheng sekarang. Anda sebaiknya temukan mereka berdua dan tanyakan siapa yang ada di belakang adegannya, mengerti maksudku?" "Dimengerti," kata Fang Zihua buru-buru. Fendi Zanders secara singkat menjelaskan penampilan dan penampilan kedua pembunuh tersebut kepada Fang Zihua. Meski tidak bisa terlalu detail, untungnya ciri fisik kedua orang ini sangat kentara. Fendi Zanders merasa jika Fang Zihua mencari berdasarkan karakteristik ini, dia akan segera dapat menemukan kedua orang ini. "Baiklah, Tuan Zanders, saya mengerti, saya akan mengirim seseorang untuk mencarinya sekarang." Fang Zihua buru-buru menjawab setelah mendengarkan penjelasan Fendi Zanders. Bab 553. Begitu Fendi Zanders selesai berbicara dengan Fang Zihua di telepon, Yi Yun keluar dari kamar mandi. Saya tidak tahu apakah itu karena dia baru saja mandi, tapi Yi Yun terlihat sangat seksi sekarang. Sehelai rambut basah tergantung di bahunya, wajah cantiknya memerah seperti apel matang. Karena hanya ada satu baju tidur yang biasa dipakai Yi Yun di rumah di kamar mandi, baju tidur ini sangat terbuka, kakinya yang panjang seputih salju menjuntai dengan santai di udara, tanpa lemak, keseluruhan orang terlihat sangat enak dipandang. Fendi Zanders mau tidak mau tertegun sejenak ketika dia melihat Yi Yun, dan diam-diam menghela nafas dalam hatinya bahwa gadis Yi Yun ini benar-benar menarik, orang-orang hanya melihatnya dan ingin tidur dengannya. Hanya saja Fendi Zanders tidak memiliki pemikiran seperti itu sekarang, yang dia pikirkan hanyalah siapa yang melakukannya padanya. "Fendi Zanders, siapa yang baru saja kamu telepon?" Yi Yun bertanya pada Fendi Zanders dengan lembut sambil menyeka rambutnya. "Temanku." Fendi Zanders menjawab dengan santai, lalu berdiri dan berkata, "Apakah kamu sudah selesai mencuci?"
Kalau begitu aku akan mandi. Cepat, jangan membeku. Yi Yun membalas Fendi Zanders dengan ringan. Fendi Zanders berjalan menuju kamar mandi dengan langkahnya, tapi Fendi Zanders berhenti tiba-tiba setelah mengambil 2 langkah, lalu menoleh ke Yi Yun dan bertanya, ngomong-ngomong, apakah kamu masih punya pakaian di rumah? Pakaianku semuanya basah, dan itu mungkin sebentar lagi tidak akan kering. Rumahku penuh dengan pakaianku, kamu mungkin tidak akan bisa memakainya. Tidak apa-apa, kamu mandi dulu, dan saat rambutku kering, aku akan keluar dan membelikanmu 1 set pakaian ketika aku kembali. Seharusnya ada pusat perbelanjaan yang buka sekarang. Yi Yun buru-buru membalas Fendi Zanders. Petik 2 titik titik titik. Kalau begitu aku akan merepotkanmu. Fendi Zanders menjawab dengan suara rendah, lagi pula, dia tidak bisa memakai pakaian Yi Yun. Apa masalahnya? Kalau bukan karena kamu hari ini, aku mungkin sudah lama mati. Yang seharusnya mengucapkan terima kasih adalah aku. Yi Yun tersenyum dan kembali ke Fendi Zanders. Fendi Zanders memandang Yi Yun dengan senyum tipis, berbalik dan berjalan ke kamar mandi. Setelah melihat Fendi Zanders masuk ke kamar mandi, Yi Yun menemukan pengering rambut untuk mengeringkan rambutnya, lalu mengganti pakaiannya dan buru-buru meninggalkan rumah. 10 menit kemudian, Fendi Zanders selesai mandi, dan keluar dari kamar mandi dengan dibungkus handuk Yi Yun. Saat ini, Yi Yun belum kembali, jadi Fendi Zanders langsung duduk di sofa, lalu mengeluarkan pengering rambut dan mulai meniup ponselnya. Tidak lama kemudian, semua noda air di ponsel Fendi Zanders mengering, dan Fendi Zanders langsung menekan tombol power. Saya harus mengatakan bahwa kualitas ponsel Apple cukup bagus, dan masih bisa dihidupkan. Setelah menyalakannya, Fendi Zanders langsung menemukan ponsel Fang Zihua dan memutar nomornya. Bip-bip. Setelah telepon berdering beberapa kali, Fang Zihua menjawab telepon. Bagaimana penyelidikannya? Fendi Zanders bertanya dengan suara rendah. Tuan Zanders, baru saja saya meminta seseorang untuk menyelidiki 2 orang yang Anda jelaskan kepada saya. Kedua orang ini adalah pembunuh terkenal di Jiangcheng kita. Yang satu bernama Grizzly dan yang lainnya bernama Huobao. Mereka sering melakukan kejahatan di Jiangcheng. Saya belum melakukannya. Saya tidak menemukan lokasi kedua orang ini, tetapi saya telah memerintahkan orang untuk memblokir kota Jiang, jadi menurut saya tidak akan butuh waktu lama untuk menemukan kedua orang ini. Fang Zihua dengan cepat menjawab. Oke, begitu. Fendi Zanders mengangguk ringan. Dia percaya bahwa dengan kekuatan Fang Zihua, seharusnya tidak sulit menemukan kedua orang ini. Tuan Zanders, apakah Anda telah menyinggung seseorang baru-baru ini? Fang Zihua bertanya dengan lembut. Siapa yang kamu sakiti? Fendi Zanders terkejut ketika mendengar kata-kata Fang Zihua. Saya baru saja menghubungi Li Zitong. Li Zitong berkata bahwa Li Yuankang sedang berada di luar negeri baru-baru ini. Masuk akal jika Li Yuankang tidak punya waktu untuk mencari pembunuh untuk membunuh Anda, jadi menurut saya orang-orang dari keluarga Li harus dikecualikan. Titik petik 2. Adapun orang-orang di Rockefeller, menurutku mereka tidak perlu terburu-buru. Lagi pula, Tuan Zanders, Anda belum sepenuhnya mengambil alih bisnis perusahaan, dan Anda tidak akan menimbulkan ancaman apapun bagi Rockefeller sama sekali. Jadi aku curiga mungkin ada orang lain yang menyentuhmu. Fang Zihua menganalisis dengan perlahan. Apakah perkataan Li Zitong dapat dipercaya? Fendi Zanders menyipitkan matanya dan bertanya dengan suara rendah. Tuan Zanders, jangan khawatir, Li Zitong tidak akan berani berbohong padaku, lagi pula, aku punya sesuatu yang menentangnya sekarang. Fang Zihua berkata dengan cepat. Fendi Zanders duduk di sofa dan berpikir sejenak, lalu berbisik, apakah kamu kenal Feng Jun? Saya dengar dia adalah putra Feng Jianmin. Fang Zihua berkata dengan ringan. Benar, saya memiliki beberapa konflik dengan orang ini hari ini, dan orang ini ingin membunuh teman saya tidak yakin apakah orang ini yang melakukannya. Kata Fendi Zanders perlahan. Tuan Zanders, Feng Jianmin berasal dari perusahaan kami, menurutku Feng Jianmin tidak punya nyali untuk melakukan apapun padamu. Feng Jianmin tidak punya nyali, tapi bukan berarti Feng Jun tidak punya. Bagaimana kalau begini, kamu bisa menghubungi Feng Jianmin, dan aku akan bicara dengannya. Fendi Zanders berkata dengan lembut. Oke, begitu. Fang Zihua setuju. Ayo kita lakukan ini dulu. Yang terpenting sekarang adalah menemukan kedua pembunuh itu, mengerti? Fendi Zanders berkata dengan ringan. Bang bang bang. Saat ini, tiba-tiba ada ketukan di pintu. Fendi Zanders tahu bahwa Yi Yun harus kembali, jadi dia berkata dengan lembut, oke, saya menutup telepon sebelumnya, jika Anda punya berita, silakan hubungi saya kapan saja. Bagus. Fang Zihua buru-buru menjawab, lalu langsung menutup telepon. Setelah menutup telepon, Fendi Zanders langsung mematikan teleponnya. Ia tetap tidak ingin Yi Yun mengetahui terlalu banyak tentang dirinya, karena mengetahui terlalu banyak tidak baik bagi Yi Yun. Panggil. Fendi Zanders menarik napas dalam-dalam, lalu berjalan ke pintu dengan langkahnya, dan membuka pintu dengan tangannya.
Pusat perbelanjaan terdekat tutup. Untungnya, saya mengenal seorang teman yang menjual pakaian, jadi saya secara khusus memintanya untuk membantu saya mendapatkan satu set pakaian yang bisa Anda pakai. Kata Yi Yun sambil tersenyum setelah melihat Fendi Zanders. Terima kasih. Fendi Zanders berkata pada Yi Yun sambil tersenyum. Terima kasih, kenapa kamu begitu sopan padaku? Yi Yun meringkuk mulutnya dan menjawab, lalu menyerahkan tas di tangannya kepada Fendi Zanders, dan berkata dengan lembut, pergi dan coba untuk melihat apakah cocok. Bagus. Fendi Zanders mengangguk, mengulurkan tangan untuk mengambil tas, berbalik dan berjalan menuju kamar tidur. Yi Yun sangat berhati-hati, dan membelikan pakaian, celana panjang, dan sepatu baru untuk Fendi Zanders, dan semua pakaian ini adalah merek terkenal internasional, dan mungkin berharga ribuan dolar untuk setiap pakaian. Bagaimanapun, Yi Yun dapat dianggap sebagai wanita kaya kecil sekarang, jadi dia tidak peduli dengan sedikit uang ini sama sekali. Tetapi ketika Fendi Zanders masuk ke kamar tidur, dia menemukan masalah yang sangat serius. Artinya, Yi Yun lupa membeli pakaian dalam untuk dirinya sendiri. Bab 554. Di kamar tidur. Melihat pakaian di dalam tas, ekspresi Fendi Zanders menjadi tidak normal. Meskipun Yi Yun sangat berhati-hati, dia tidak hanya menyiapkan pakaian dan celana untuk Fendi Zanders, tetapi juga menyiapkan sepatu untuk Fendi Zanders. Namun teman Yi Yun tidak menjual pakaian dalam, sehingga Yi Yun tidak pernah berpikir untuk menyiapkan pakaian dalam untuk Fendi Zanders. Namun jika Fendi Zanders tidak mengenakan pakaian dalam, dia akan sangat tidak nyaman, terutama saat Yi Yun membelikan Fendi Zanders celana jeans. Inilah yang harus dilakukan Ekspresi wajah Fendi Zanders sangat tidak berdaya. Setelah ragu-ragu selama 2 detik, dia berteriak keras kepada Yi Yun yang berada di luar kamar, Yi Yun, apakah kamu membelikanku pakaian dalam? Oh, aku lupa tentang itu. Yi Yun juga bereaksi saat ini, dan nadanya tampak sedikit tidak berdaya saat dia menjawab. Kalau begitu, bisakah kamu membelikanku celana dalam lagi? Fendi Zanders mengerutkan kening dan berteriak. Saudaraku, sekarang jam berapa? Pusat perbelanjaan di luar sudah lama tutup. Aku menemukan pakaian ini dari gudang temanku. Kamu bisa bermalam saja. Yi Yun meringkuk mulutnya dan berteriak. Sebenarnya bukan karena Yi Yun tidak mau keluar, tapi sudah hampir jam 2 pagi, dan belum ada pusat perbelanjaan yang buka sama sekali. Saya merasa tidak nyaman memakai pakaian dalam. Fendi Zanders menjawab dengan suara rendah, dan kemudian melanjutkan, lupakan, saya akan pergi dan mencuci celana dalam yang saya ganti, lalu memakainya setelah dikeringkan. Fendi Zanders, apakah kamu baru saja membuang celana dalammu ke tempat sampah? Yi Yun di luar pintu bertanya tanpa daya. Ya, ada apa? Fendi Zanders tiba-tiba mendapat firasat buruk. Aku baru saja melihat tempat sampah di kamar mandi sudah penuh, jadi aku turun ke bawah dan membuang sampahnya. Balas Yi Yun berbisik. Faktanya, Yi Yun melakukan ini hanya karena dia juga membuang celana dalam yang baru saja dia ganti ke tempat sampah. Dia khawatir pakaian dalam ini akan memalukan jika Fendi Zanders melihatnya, jadi dia berinisiatif membuang sampah, tapi dia tidak menyangka masalah seperti itu akan muncul. Kenapa kamu membuangnya? Lalu apa yang harus aku lakukan sekarang? Fendi Zanders berteriak dengan nada sangat bersemangat. Ya, aku juga tidak memikirkan itu. Kata Yi Yun tak berdaya. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Fendi Zanders pingsan dalam sekejap, duduk di tempat tidur tidak tahu harus berkata apa. Yi Yun berdiri di samping kamar tidur dengan ekspresi sangat gelisah di wajahnya, seolah dia sedang berjuang dengan sesuatu. Lupakan saja, kalau begitu aku akan memakainya seperti ini untuk 1 malam saja, dan aku akan keluar dan membelinya sendiri besok pagi. Saat ini, Fendi Zanders keluar dari kamar tidur dengan mengenakan handuk mandi. Apakah celana dalam itu penting? Yi Yun bertanya pada Fendi Zanders dengan mulut kecilnya yang melengkung. Kak, bagaimana kamu bisa memakai jeans tanpa celana dalam? Sungguh tidak nyaman. Fendi Zanders duduk di sofa dan berteriak tanpa daya. Yi Yun menoleh dan melirik Fendi Zanders. Saat ini, Fendi Zanders hanya ditutupi dengan handuk mandi. Dia tidak mengira Fendi Zanders bisa tetap seperti ini selama 1 malam, bukan? Panggilan. Yi Yun menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders, apa, tunggu aku di sini. Apa yang sedang kamu lakukan? Fendi Zanders bertanya dengan bingung. Oh, sudah kubilang tunggu aku di sini, tunggu saja di sini, Yi Yun menjawab Fendi Zanders dengan sangat tidak sabar, lalu masuk ke kamar tidurnya. Beberapa menit kemudian, Yi Yun menghampiri Fendi Zanders dengan wajah merah, lalu menyerahkan barang-barang di tangannya kepada Fendi Zanders, dan berkata dengan terbata-bata kepada Fendi Zanders, kamu. Jika kamu benar-benar tidak tahan, maka, kalau begitu kamu bisa. Langsung saja pakaikan itu padaku. Setelah Yi Yun selesai mengatakan ini, wajah cantiknya memerah seolah dia bisa berdarah.
Namun Fendi Zanders tertegun sejenak setelah mendengar perkataan Yi Yun, lalu dengan cepat menundukkan kepalanya untuk melihat benda yang ada di tangan Yi Yun. Saat ini, yang dipegang Yi Yun di tangannya ternyata adalah sepasang celana dalam berenda hitam yang terlihat sangat Yi Yun baru saja pergi ke kamar tidurnya, awalnya berencana mencarikan celana dalam baru untuk Fendi Zanders, tetapi dia menemukan bahwa semua pakaian dalam barunya telah dipasang di lokasi syuting. Dan ketika saya kembali kali ini, saya hanya kembali ke sekolah untuk melapor. Jadi Yi Yun tidak membawa kembali barang bawaannya sama sekali, dia hanya bisa menemukan celana dalam yang pernah dia pakai sebelumnya. Dan pakaian dalam ini sudah dianggap sangat konservatif. Meski pakaian dalam ini sangat konservatif, namun dalam pandangan Fendi Zanders sangat seksi. Fendi Zanders memandang Yi Yun di depannya dengan ekspresi sangat terkejut di wajahnya. Karena dia tidak pernah menyangka Yi Yun akan mengeluarkan celana dalamnya untuk dia pakai. Aku tidak punya celana dalam lain di rumahku, hanya yang ini. Kalau kamu bisa memakainya, kamu bisa memakainya. Jika tidak bisa, lupakan saja. Melihat Fendi Zanders seperti ini, Yi Yun berteriak dengan mulut melengkung. Saat ini, wajah cantik Yi Yun memerah, dan dia tampak sangat memikat di bawah cahaya. Apalagi Yi Yun kini mengenakan baju tidur berenda, dengan sosok seksi dan hot serta dada penuh. Keliman gaun tidur melingkari pantat montok Yi Yun, dan sepasang kaki ramping dan indah langsung terlihat di luar. Keseluruhan orang terlihat sangat memikat. Apakah agak buruk bagiku memakai celana dalammu seperti laki-laki? Fendi Zanders mengerutkan kening dan berkata dengan ekspresi agak malu. Pokoknya sekarang sudah larut malam, mallnya sudah lama tutup, kalau bisa pakailah, kalau tidak bisa lupakan saja. Kata Yi Yun dengan suara rendah. Bolehkah aku memasukkan celana dalammu? Fendi Zanders mengerutkan kening dan bertanya. Kenapa kamu banyak bicara omong kosong? Kamu pikir aku benar-benar ingin meminjamkan celana dalamku padamu, bukan? Aku bisa memberimu celana dalamku sendiri karena kamu sudah menyelamatkanku beberapa kali, tahu? Teriak Yi Yun dengan marah. Fendi Zanders memandang Yi Yun dan ragu-ragu selama 2 detik, lalu mengulurkan tangan dan mengambil celana dalam dari tangan Yi Yun. Ia merasa memakai sesuatu sekarang pasti lebih baik daripada tidak memakainya. Cepat ganti bajumu. Yi Yun tersipu dan berteriak pelan. Bagus. Fendi Zanders mengangguk ringan, lalu berjalan menuju kamar tidur dengan pakaian dalam di tangan. Setelah kembali ke kamar tidur, Fendi Zanders melihat pakaian dalam di tangannya, dan ekspresi wajahnya berubah secara tidak normal. Tak pernah terpikir olehnya suatu saat nanti ia akan memakai celana dalam wanita. Pakaian dalam Yi Yun sangat lembut, dan itu pasti merek terkenal. Tentu saja, ini bukan hal yang paling penting, menurut Fendi Zanders yang paling penting adalah pakaian dalam ini dikenakan oleh Yi Yun. Fendi Zanders adalah pria normal, menghadapi godaan seperti itu, bahkan jika dia tidak memikirkan Yi Yun di dalam hatinya, dia tidak bisa tidak memikirkannya. Selama Fendi Zanders memikirkan wajah indah Yi Yun dan sosok seperti iblis, dia akan merasakan darahnya mendidih. Haruskah aku memakainya atau tidak? Fendi Zanders melihat pakaian dalam di tangannya dengan ekspresi kusut yang tidak biasa di wajahnya. Lagi pula, celana dalam ini pernah dipakai oleh Yi Yun, Fendi Zanders merasa tidak pantas jika dia memakainya. Bab 555. Di kamar tidur. Fendi Zanders melihat pakaian dalam berenda lembut di tangannya, dengan ekspresi sangat malu di wajahnya. Bagaimanapun, ini adalah pakaian dalam yang dikenakan Yi Yun sebelumnya. Fendi Zanders merasa jika dia memakainya, dia akan selalu merasa aneh di hatinya. Lupakan. Setelah ragu-ragu beberapa saat, Fendi Zanders masih menyisihkan pakaian dalam Yi Yun, lalu mengenakan pakaian yang dibelikan Yi Yun. Meski tidak memakai celana dalam agak tidak nyaman, namun Fendi Zanders tetap tidak bisa memakai celana dalam wanita, dan pakaian dalam ini dikenakan oleh Yi Yun. Beberapa menit kemudian, Fendi Zanders keluar dari kamar tidur. Yi Yun sepertinya masih malu dengan apa yang terjadi barusan, dengan wajah cantik memerah, dia sedang duduk di sofa dan berpura-pura menonton TV. Tapi Yi Yun masih memandang Fendi Zanders dari sudut matanya, dan dia menemukan bahwa Fendi Zanders tampak sedikit tampan setelah mengenakan pakaian baru. Kembalikan padamu, aku akan melunasinya untuk 1 malam saja. Saat ini, Fendi Zanders langsung mengeluarkan celana dalam Yi Yun dan menyerahkannya kepada Yi Yun. Ketika Yi Yun melihat pakaian dalam di tangan Fendi Zanders, dia langsung mengerutkan kening, lalu bertanya kepada Fendi Zanders dengan mulut melengkung, kenapa kamu tidak memakainya lagi? Lalu apa? Menurutku itu masih sedikit tidak pantas. Lagi pula, ini adalah celana dalammu, dan agak aneh bagiku untuk memakainya. Lupakan saja. Aku akan menunggu sampai besok pagi untuk keluar dan membeli sepasang. Fendi Zanders menjawab dengan suara rendah. Baiklah. Yi Yun dengan cepat mengambil celana dalam itu dari tangan Fendi Zanders, lalu berbalik dan berlari ke kamar tidurnya. Setelah memasuki kamar tidur, Yi Yun menyimpan celana dalamnya,
lalu berbalik dan keluar dari kamar tidur, dan berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders, "Apa, aku akan membeli sup jahe sekarang, aku membelikanmu obat anti-inflamasi. Obat di luar tadi, sebaiknya minum obat nanti, agar lukanya tidak meradang." "Kebaikan." Fendi Zanders mengangguk ringan, lalu duduk di sofa dan menonton TV. Beberapa menit kemudian, Yi Yun menghampiri Fendi Zanders dengan 2 mangkuk sup jahe hitam pekat, dan berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders, "Minumlah sup jahe dengan cepat, agar tidak masuk angin." "Bagus." Fendi Zanders juga tidak menolak, dan langsung mengambil sup jahe dan meminumnya. Setelah meminum sup jahe, Yi Yun berinisiatif mengeluarkan obat anti-inflamasi yang dibelinya di luar, dan berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders, "Ini adalah obat anti-inflamasi dan pereda nyeri. Lenganmu sudah terluka. Titik. Bagaimana jika infeksi akan merepotkan, kamu harus segera meminum obatnya." Setelah mengatakan ini, Yi Yun berinisiatif menyerahkan gelas air kepada Fendi Zanders. Melihat penampilan baik Yi Yun, Fendi Zanders agak tersentuh hatinya. Dia menemukan bahwa terkadang wanita Yi Yun ini tidak seseram yang dia bayangkan. Usai meminum obat, baik Yi Yun maupun Fendi Zanders duduk di atas sofa, mungkin karena kejadian celana dalam tadi, suasana keduanya menjadi canggung. Fendi Zanders. Setelah Yi Yun ragu-ragu sejenak, dia memanggil Fendi Zanders dengan lembut. "Apa yang salah?" Fendi Zanders tertegun sejenak, dan menjawab sambil tersenyum. "Mengapa kamu menyelamatkanku hari ini?" Yi Yun bertanya pada Fendi Zanders dengan lembut. "Mengapa?" Setelah mendengar kalimat ini, Fendi Zanders menunjukkan sedikit kebingungan di wajahnya, lalu berkata dengan ringan, "Tidak ada alasan, mungkin karena naluri." "Naluri?" Setelah Yi Yun mendengar kata-kata Fendi Zanders, ekspresi wajahnya tampak semakin bingung. "Ngomong-ngomong, kamu belum memberitahuku tentang kehidupanmu di Hendian. Bagaimana syutingnya? Apakah kamu masih terbiasa?" Fendi Zanders berinisiatif mengganti topik pembicaraan, dan bertanya pada Yi Yun dengan lembut. "Tidak apa-apa. Meskipun aku seorang selebriti internet, aku tidak punya banyak pengalaman syuting, jadi aku masih harus banyak belajar," kata Yi Yun ringan. "Ini tidak seperti karaktermu. Menurutku, kamu sepertinya bukan orang yang rendah hati." Fendi Zanders berkata pada Yi Yun sambil tersenyum. Ketika Yi Yun mendengar kata-kata Fendi Zanders, dia tidak bisa menahan tatapan kosong pada Fendi Zanders, lalu cemberut dan berkata, "Apa maksudmu dengan itu? Mungkinkah aku tidak rendah hati sebelumnya?" "Tidak rendah hati." Fendi Zanders menggelengkan kepalanya tanpa berpikir. "Malas sekali ngomong sama kamu, orang seperti kamu pantas melajang selamanya." Yi Yun memandang Fendi Zanders dan menjawab dengan tidak sabar. Tapi setelah dia selesai mengatakan ini, dia tiba-tiba teringat bahwa Fendi Zanders sepertinya sudah memiliki tunangan, jadi Yi Yun buru-buru bertanya, "Ngomong-ngomong, Fendi Zanders, bagaimana kabarmu dan tunanganmu hari ini?" Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Yi Yun, dia tertegun sejenak, dan kemudian berkata dengan sedikit kesepian, "Dia pergi ke luar negeri." "Pergi ke luar negeri? Mengapa dia pergi ke luar negeri?" Yi Yun bertanya dengan sangat bergosip. "Ada konflik di antara kami berdua, jadi dia pergi ke luar negeri." Fendi Zanders berkata dengan ringan. "Kalau begitu kalian berdua putus sekarang." Yi Yun memandang Fendi Zanders dan terus bertanya. "Ini sebenarnya bukan perpisahan, tapi kami berdua sudah lama tidak berhubungan," kata Fendi Zanders tak berdaya. "Kalau begitu kamu sangat menyedihkan. Awalnya, aku berencana mengacaukan urusanmu, tapi aku tidak menyangka bahwa aku tidak membutuhkan adikku untuk mengambil tindakan. Kamu sudah seperti ini." Setelah mendengar ucapan Fendi Zanders dengan kata lain, Yi Yun sepertinya tidak menaruh simpati sama sekali pada Fendi Zanders, malah dia masih mengolok-olok Fendi Zanders. "Mengapa kamu mengacaukan urusan tunanganku?" Fendi Zanders bertanya pada Yi Yun dengan bingung. "Tidak ada alasan. Aku hanya ingin macam-macam dengan kalian berdua dan menjadikanmu pacarku," kata Yi Yun dengan tenang. "Bisakah kamu berhenti bercanda denganku? Aku murid miskin. Aku ingin uang tapi aku tidak punya uang dan tidak punya penampilan. Bagaimana kamu bisa jatuh cinta padaku? Dan ada begitu banyak generasi kedua yang kaya mengejarmu. Jika kamu mengalahkan siapapun, itu pasti lebih kaya dariku." Fendi Zanders mengira Yi Yun sedang bercanda dengannya, jadi dia berkata dengan tenang. "Apakah kamu begitu tidak percaya diri?" Yi Yun mengedipkan matanya yang besar dan berair, dan bertanya pada Fendi Zanders dengan lembut. "Bukannya aku tidak percaya diri, tapi aku sangat sadar diri. Aku tahu bahwa orang sepertiku tidak cukup baik untukmu," kata Fendi Zanders ringan. Yi Yun memandang Fendi Zanders dan ragu-ragu selama 2 detik, lalu bertanya kepada Fendi Zanders dengan ekspresi serius, "Fendi Zanders, jika aku benar-benar menyukaimu, apakah kamu benar-benar akan bersamaku?" Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Yi Yun, dia tercengang. Dia bisa merasakan nada suara Yi Yun sangat serius ketika dia mengatakan ini, seolah dia tidak bercanda sama sekali. "Kamu benar-benar menyukaiku?"
Fendi Zanders bertanya pada Yi Yun dengan nada bingung.